rekam baik-baik ini, catat baik-baik, rekam ini, ya, nggak ada di sejarah. Setelah keluar dari Sukamiskin, Bung Karno itu tidak diizinkan kemana-mana oleh Belanda. Ke Surabaya nggak boleh, ke Kediri nggak boleh, Jawa Timur nggak boleh, Madura nggak boleh, Jawa Tengah nggak boleh. Tahu siapa yang selamatkan Bung Karno pada waktu itu? Yang selamatkan Bung Karno pada waktu itu adalah, dan berhasil nego sama Belanda itu adalah Muhammad Husni Tamrin, anak Betawi, ya, keturunan Habaib. Habib itu, ya, Habaib, cuman dia menyembunyikannya gitu ya, agar dulu kan ada situasi lah yang kurang menyenangkan, ya, dianggap pro sana pro sini gitu ya. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, tahu nggak kita pada waktu itu Muhammad Husni Tamrin jabatannya Volkstraat. Volkstraat itu ketua MPR DPR zaman Belanda dulu. Nah, Haji Muhammad Husni Tamrin inilah yang kemudian menyelamatkan Bung Karno. Dan tahu nggak di mana Bung Karno dititipkan? Bung Karno tidur di rumah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Beliau tinggal di sana selama 4 bulan. Ini sejarah mesti mencatat ini. Ya, para habaib itu perannya sampai kayak begitu dengan kemerdekaan. Jangan macam-macam gitu loh. Jangan curiga lagi sama ulama. Jangan curiga lagi sama kiai sama habaib. Alhamdulillah, Pak Kapitra adalah pahlawan untuk urusan itu. Sedikit yang tahu bahwa beliau telah mengeluarkan lebih dari 30 orang yang seharusnya ditangkap dan dimasukkan ke dalam bui. Maaf Ji, Anda buka rahasia Ji. Ya. Setiap orang sujud itu beliau mendapatkan pahalanya, terutama yang dikeluarkan itu, ya. Saudaraku sekalian, ini catat gitu loh dalam sejarah biar tahu. Bung Karno pada waktu itu nggak demen maulid, nggak demen tahlil. Uang dia dibesarkan, kalau sekarang Wahabi lah begitu ya. Beliau berguru sama Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, sehingga dia demen pakai sarung. Bahkan atas jasa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi yang berhasil menyampaikan ke Bung Karno, maulid diadakan di istana, dilanjutkan oleh Pak Harto, dilanjutkan oleh Pak Habibie, dilanjutkan oleh Pak Habibie siapa? Gus Dur, dilanjutkan oleh habis Gus Dur siapa? SBY gitu loh. Pernah ya? Lupa saya, Masya Allah. Maaf mak. Ya, SBY. Lalu kemudian sampai sekarang tuh jasanya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi yang membuat maulid di istana pada waktu itu. Dan karena Bung Karno yang pada waktu akhirnya suka dengan maulid. Nah, ini membekas pada jiwa Bung Karno. Jadi antum ketahui setiap apapun Bung Karno pasti minta nasihat dari Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, guru utamanya. Sehingga jasa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi terhadap kemerdekaan luar biasa. Bung Karno lagi gamang, merdeka jangan, Jepang menjanjikan, bahkan Jepang mendirikan Dokuritsu Jumbai Chusakai, ya, yaitu BPU PKI, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia, yang akan merdeka tahun depan. Kalau nggak kita tahun 46 merdeka, karena Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi lah berkata pada Bung Karno, merdeka sekarang merdeka. Bilangin, sekarang merdeka juga. Maka pemuda pun akhirnya terjadi kisruh, menculik Bung Karno ke Rengas Dengklok, dan tersusunlah teks proklamasi. Dewan Dakwah Islamiyah sekarang sedang menyusun sebuah sejarah baru yang harusnya dibacakan Bung Karno pada waktu itu bukan proklamasi kami bangsa Indonesia, bukan lagi dibongkar sejarah. Harusnya Bung Karno mengucapkan teksnya itu bukan itu. Yang harusnya diucapkan adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh karena sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan rakyat Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan dengan keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Itu yang dibaca, saudara.
Iya, dan itu disusun di rumah proklamasi. Rumah siapa itu? Rumah negara? Bukan. Rumah seorang warga Betawi keturunan Arab, namanya Pak Yusuf Martak. Hadir nggak orang di sini? Biasanya hadir. Tuh, rumah makan La Razeta tuh, itu punya keluarga beliau. Dia nggak pernah jual sampai sekarang. Ayahnya ya, itu nggak pernah jual, dihibahkan. Loh, banyak yang berjuang selain dua organisasi itu. Dan belum cukup sampai di sana ceritanya, saudara. Ketika Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi memaksa Bung Karno untuk merdeka sekarang, maka Bung Karno ini pagi-pagi naik sepeda ontel dari Jenderal Urip ke Kuitang. Untuk apa? Untuk membacakan teks itu loh. Pagi-pagi minta restu. Bener nggak nih? Bener. Kami doa dari sini. Solawat nggak berhenti. Solawat mengiringi. Kan Bung Karno terlambat. Dari jam 7.30 dibacain jam 10.30. Dia ke rumah gurunya dulu. Dia ke rumah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dulu untuk apa? Untuk konsultasi. Jadi merdeka tuh di tangannya beliau berdua gitu loh. Jarang ini sejarah. Tuh ada catatannya di Arsip Nasional juga ada. Tuh keluarganya masih ada sebagai saksi. Ibu Inggit itu nginep 4 bulan di rumahnya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Dan Habib Ali mengutus utusannya ke proklamasi untuk lihat, untuk pengen tahu apa nih yang dibacain dan apa warna benderanya. Cuma satu yang ditanya. Begitu kembali utusannya, apa warna benderanya? Tahu nggak dijawab apa? Benderanya Habib warna merah sama putih. Langsung Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi naik lagi mimbar di Masjid Kuitang dan dikumpulkan semua masyarakat, karena pada hari itu persis hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Apa isi khotbahnya? Hari ini Indonesia sudah merdeka. Kalau kalian sudah bangsa yang merdeka, maka kibarkan warna merah putih di mana saja Anda bisa. Habib Ali langsung cari warna kain merah warna putih, dikumandangkan di seluruh jalan Bunga, jalan Kuitang, jalan Tanda Tinggi, kalau sekarang jalan Senen, itu berkibar semua warna bendera merah putih. Dilihat sama Guru Mansur di Jembatan 5 dengar kabar, waduh udah merdeka, maka Guru Mansur cari warna bendera merah sama putih, kemudian diikat di masjidnya yang tinggi, warnanya bendera merah sama putih. Di Bidara Cina, Habib Salim bin Ahmad bin Jindan juga mengumpulkan semua orang, dikumpulkan sama Habib Ali bin Habib Ali bin Salim bin Jindan, dikumpulkan semua, kumpul. Sekarang kita udah merdeka, kita harus kibarkan warna bendera merah sama putih. Jadi warna bendera merah sama putih ada di dada para habaib, ada di dada para ulama, ada di dada para kiai. Jadi jangan curiga, kita cinta tanah air lebih cinta daripada orang-orang yang mengaku cinta Indonesia. Orang-orang yang mengaku cinta Indonesia, diam mulutnya 1000 bahasa. Ada orang Cina yang korupsi 35 triliun, tapi rajin nyinyir dengan cat Habib yang penuh fitnah. Tapi dengan mengumandangkan cinta Indonesia. Lo kalau cinta Indonesia, lo nyinyir dong. 35 triliun itu dibawa kabur. Sekarang DPO, itu yang mesti DPO. Habib dibikin DPO. Dicondet, ada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad. Tempat kami belajar, tempat saya belajar alif bata sama beliau. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad kemudian tarik warna bendera merah putih, dikumpulkan semua masyarakat Condet dari mulai Kelurahan Cilitan sampai Balai Kambang, sampai Batu Ampar, sampai Kampung Gedong. Dulu namanya Kampung Gedong, sampai sekarang masih Kampung Gedong. Tuh ada saksinya tuh, dibakar sama Jepang pada waktu itu. Dikumpulkan semuanya. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad teriak, harus kibarkan warna bendera merah sama putih. Di Petojo ada Habib Ali bin Muhsin. Ini paling miskin, sangat miskin saudaraku. Pada waktu itu beliau akhirnya mencari dan tidak ada kecuali hordeng yang berwarna merah. Didedel hordengnya itu, dijahit sama jubahnya yang berwarna putih untuk dikibarkan di Petojo. Di Menteng ada Guru Romli. Guru Romli juga begitu dikumpulkan semua. Di Cipete ada Guru Naim. Guru Naim juga mengumpulkan semuanya. Di Kampung Melayu ada Kiai Haji Thohir Rohili yang punya At-Tahiriyah. Dikumpulkan semua santrinya. Di Bukit Duri ya ada Abdullah Syafi'i, Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Dikumpulkan semua muridnya ini, dikumpulkan semua untuk menyiarkan warna bendera merah sama putih. Di Mangga 2 ada Habib Alwi Jamalulail. Habib Ali Jamalulail mengumpulkan semuanya, dan orang yang paling dicari sama Jepang pada waktu itu. Di Bekasi ada Kiai Haji Nur Ali. Dia kumpulkan semua.
Tanggal 16 bulan Agustus, sehari setelahnya, Jepang marah, Jepang jengkel, dicari itu semua tuh para pelaku-pelakunya. Dari mulai Habib Muhammad, Habib Ahmad, Habib Salim, Habib Ali, dicari semuanya. Dicari, dikumpulkan, ditangkep-tangkepin, disetrum, dipenjara, dipopor. Palanya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi itu bocor berdarah-darah, nggak putus darahnya sampai dia kembali ke Kuitang, saudara. Ini ulama, ini para habaib yang ikut berjuang, dan setelah di black dadanya semuanya pasti ada warna bendera merah sama putih. Takbir, takbir. Jangan lagi curiga, saudaraku, dengan kiai. Jangan lagi curiga sama ulama. Warna bendera merah sama putih ada di dada kami, saudara. Sampai hayat di kandung badan kami paham, kami ngerti gitu loh, bahwa mempertahankan NKRI bagian daripada jihad. Hanya habaib, kiai, ulama dan umara pada zaman itulah yang mengumandangkan fatwa jihad untuk melawan Belanda dan Jepang. Yang lain tidak bersuara apapun. Silahkan coba cari mana ada suara dari mereka, saudaraku. Karena itu jangan lagi curiga sama ulama, jangan lagi curiga sama kiai, jangan lagi curiga sama habaib. Mereka adalah para pejuang, pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau tidak ada mereka, kemungkinan besar kita belum merdeka, saudaraku. Karena itu, mulai sekarang jaga yang empat, jaga yang empat. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, nggak boleh lepas. Pertama, Al-Quranul Karim. Yang kedua, hadis Nabi SAW. Yang ketiga, sunnah sahabat-sahabat. Yang keempat, ulama. Ini yang Nabi pesan. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatan nabi wa alaikum bisunnati usnatun khalafar rasyidin wal ulama warasatul anbiya. Selamat di kandung badan, insya Allah. Sudah waktunya kita langsung qomat, kita salat isya berjamaah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.